Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam damai dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yunan Makuwi dalam channel Yunan Realita. Nah, sebetulnya episode ini akan saya kisahkan di episode akan datang. Berhubung hari ini tanggal 16 Oktober 2021, tepatnya hari Sabtu, anak saya Apri menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi BIS Malevisi. Maka sewajarnya hari ini saya akan berkisah bagaimana perjalanan anak saya ini berjuang menyelesaikan pendidikan di sekolah tinggi tersebut. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebetulnya urusan kuliah atau urusan pendidikan tinggi bagi sebagian banyak orang adalah hal yang mudah, karena rata-rata orang tuanya pasti sudah menyiapkan segala urusan yang berhubungan dengan pendidikan anaknya. Makanya tidak ada kendala ya sampai dia lulus. Tapi berbeda dengan anak angkat saya ini, anak asuh saya ini, dia dari desa terpencil dalam kondisi keluarga yang sederhana, tapi dia dengan semangatnya yang menggebu, semangat yang pantang menyerah, dia berani berjuang di tanah Jawa yang penuh tantangan itu. Dan beruntung dia dipertemukan oleh Allah dengan saya, yang saya sebagai orang tua yang sangat peduli dengan pendidikan anak. Maka saya juga bersyukur hari ini juga dia bisa menyelesaikan pendidikan tersebut. Begini pemirsa, Abri ini adalah anak ketiga saya dari 3 anak angkat saya. Dia dari sejak resmi diantar orang tuanya di Jawa bertemu dengan saya, bapak ibunya, dia resmi jadi warga Surabaya dengan masuk kakak saya dan ber-KTP di alamat saya. Jadi Abri ini adalah penduduk Surabaya resminya, dengan alamat di saya dengan kakak saya juga. Makanya sudah pastilah apapun berhubungan kebutuhan pendidikan atau berhubungan dengan biaya kehidupan pasti adalah tanggung jawab saya sebagai orang tua, dan itu saya bagian dari amanah yang saya terima, yang wajib saya laksanakan. Dan alhamdulillah hari ini salah satu yang jadi cita-cita saya dan harapan Abri hari ini terwujud berkat izin Allah. Nah, aku akan berkisah bagaimana perjalanan kuliahnya Abri sampai bisa lulus di Levisi ini. Sebetulnya kedatangan anak saya ini ke Jawa adalah menyelesaikan kursus bahasa Inggrisnya, tapi berkat jalan yang sudah digariskan Allah, maka bisa bertemu dengan saya di Surabaya. Karena itu tanggal 4 September 2015 ya, saya masih ingat tanggal 14 September 2015 Abri ini bertemu saya, dan dia mengutarakan cita-citanya, mengutarakan niatnya bagaimana agar bisa keluar negeri. Jadi sebetulnya dia tujuan mau belajar bahasa Inggris itu adalah mau keluar negeri, dan saya mendukung apapun cita-cita dia untuk keluar negeri. Ya, salah satunya yang harus dijalankan adalah menguasai bahasa asing. Tapi ada opsi lain, yaitu adalah menyelesaikan kuliah. Jadi pilih mana, mau keluar negeri atau mau kuliah. Namun tanggal kira-kira bulan akhir tahun 2019 itu ada penerimaan tenaga ke luar negeri di Malang waktu itu ya.
Makanya ABRI mengurus paspor, visa untuk keperluan ke luar negeri, tepatnya di negara Dubai, di Arab sana. Makanya segala urusan yang berhubungan dengan keperluan ke luar negeri di saya dan ABRI selesaikan. Karena waktu itu tes untuk seleksinya sangat ketat. Saya dengar-dengar dari 500 itu yang lolos ada 30 orang. Nah, dari 30 orang ini akhirnya dikarantina di Jakarta. 30 orang ini dikarantina di Jakarta untuk persiapan. Karantinanya nggak salah 1 bulan ya di Jakarta itu. Makanya persiapan untuk ke Dubai itu benar-benar segala berhubungan dengan dokumentasi harus beres. Tapi tiba-tiba menjelang keberangkatan 2 orang tercoret dari list yang akan berangkat itu, dari daftar yang akan diberangkatkan itu. Salah satunya ABRI dicoret. Jadi total yang diberangkatkan ke Dubai itu adalah, atau Abu Dhabi itu hanya 28 orang. Itu sangat, bagi ABRI dan saya itu sangat sedih ya, karena seminggu sebelumnya ABRI sudah ke desanya untuk pamitan ke orang tuanya, sudah bilang ke keluarga, ke tetangga, ke orang kampung bahwa akan keluar negeri. Betapa bangganya ABRI saat itu, dan saya juga, karena akan bekerja di sana ya. Kota di Dubai itu atau Abu Dhabi itu kota sangat maju di Jazirah Arab ya. Banyak orang yang suka bekerja di sana. Namun apa yang terjadi ternyata batal. Itu sangat memukul, mengecewakan ABRI dan saya. Tapi saya sebagai orang tua sangat tetap mensupport apapun yang terjadi, tetap memberi semangat ke Pak ABRI. Tenang saja, mungkin ini ada hikmah di balik semua itu. Kegagalanmu ini pasti ada jawaban nanti. Suatu ketika Allah akan menjawab apa yang jadi kegagalanmu sekarang. Saya tetap memberi semangat walaupun jarak Jakarta dan Surabaya. Saya bilang tidak usah dulu pulang ke Jawa, tapi coba cari kerja dulu di Jakarta. Dan alhamdulillah dia diterima di salah satu outlet Kopi Bos di DM Mall, Daan Mogot Mall, Jakarta Barat waktu itu. Makanya mulailah kehidupan itu dijalankan secara bertahap oleh ABRI. Tentunya dalam kondisi itu pasti kondisi biaya pasti adalah, namanya juga buat kos atau biaya mau masuk kerja. Maklum belum dapat gajian ya, jadi saya sebagai orang tua pasti mencukupi apapun biaya hidup karena belum gajian. Makanya walaupun sedikit, walaupun seberapapun, itu yang penting bisa menopang kehidupan ABRI di Jakarta. Dan alhamdulillah dia diterima di Kopi Bos. Nah, saat di Kopi Bos, dia mungkin karena ada urusan yang lain, makanya saya coba kalau memang tidak cocok bisa cari kerja di tempat lain, agar mana yang kamu cocok, kamu bisa bekerja di situ. Kalau memang tidak cocok jangan dipaksakan agar kinerjamu bagus. Makanya kadang-kadang dia mencari pekerjaan di tempat lain tapi gagal gitu. Dan akhirnya ternyata di saat dia di Kopi Bos itu ada ada niat untuk mau kuliah. Karena sudah dapat gajian, maka aku bilang, udah nggak apa-apa kuliah aja, walaupun SPP-nya segitu, nanti kalaupun kurang, gampang lah ada kakak nanti bisa
menutupi apapun kekurangan itu. Dan alhamdulillah di situ dia masuk di perguruan tinggi ilmu ekonomi Wisma Levisi. Alhamdulillah saat itu ada teman sekampusnya bernama Cece Kartika yang sangat mensupport dia dari dalam ya, agar ada temannya gitu. Nah, ternyata dalam proses kuliah itu ada kendala sedikit, ada kendala ini, kendala itu. Maka suatu ketika saya menghubungi om saya yang berada di Jakarta karena salah satu anaknya itu ternyata kerja di Net TV. Makanya saya mencoba kalau bisa nggak Abri bisa melamar di kerja di Net TV, TV nasional ya. Makanya sudah saya mencoba menghubungi keluarga saya di Net TV itu. Ternyata syarat utama harus S1 ya, tidak bisa lulus SMA. Dan oke, itu memotivasi Abri bisa melanjutkan kuliahnya menyelesaikan S1-nya di Levisi. Pada akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba di kerjaan di Kopi Bos itu ternyata dia berhenti dan mencari pekerjaan tempat lain karena di tempat lain ada tawaran yang menarik gitu. Akhirnya dia keluar dan kerja di unit gitu, di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan. Jadi semacam aerobik atau pokoknya gitulah, kayak senam atau apa gitu. Agak elit gitu karena di situ banyak selebritis yang jadi membernya gitu. Makanya dia bekerja di situ. Tidak berapa lama dia berhenti lagi kerja di Grand Indonesia. Karena berpindah gini otomatis mempengaruhi ini kuliahnya karena jarak bekerja dan untuk kuliah itu terlalu jauh. Beda kalau yang di Kopi Bos itu agak dekat gitu, hanya bisa jalan ke kampus. Tapi kalau yang di tempat yang di unit atau yang di Grand Indonesia itu agak jauh, otomatis berpengaruh ke biaya transport atau waktu dan lain-lain. Makanya ini jadi kendala dari Abri. Nah, di sini peran saya sebagai orang tua tetap mendampingi, memotivasi agar mental dari Abri ini tetap terjaga, tetap semangat, apalagi berhubungan dengan biaya-biaya ya, walaupun sedikit banyak pasti adalah yang harus dikeluarkan. Karena bagaimanapun kalau udah pindah-pindah gini pasti gajinya kan tersendat. Kalau sudah berhenti pasti, makanya sempat kira-kira 2 bulan itu Abri terlantar, tidak punya kos, malah dia pernah tidur di musola satu, tidur di emperan toko, tidur di kosnya teman, hari ini di kos ini, hari itu di kos yang lain. Itu sangat mengagetkan saya, dan itu luar biasa. Aku salut sama Abri. Itu patut dicontoh oleh anak-anak yang lain, bagaimana perjuangan Abri ini yang pantang menyerah dalam kondisi seperti itu. Dia diterpa oleh pergaulan yang tidak benar juga, sempat beberapa saat itu hampir kuliahnya terhenti gara-gara pergaulan yang salah gitu. Abri ini sangat jujur kepada saya, apapun yang dialami saya tuh selalu mendidik anak-anak saya itu jujur terhadap saya, apapun kondisi itu yang dia alami tetap terbuka dengan saya, karena itu jadi filter, jadi semacam kontrol agar anak-anak kita tidak salah jalan. Makanya saat itu dalam kondisi apapun dia tetap semangat, karena saya tetap dampingi walaupun jarak jauh, hampir tiap menit, tiap jam, tiap saat pasti saya kontak.
ada aja kendala-kendalanya. Sempat dia pulang beberapa saat untuk menyelesaikan keperluan dokumen, karena dia kan warga Surabaya, makanya apapun yang berhubungan kependudukan pasti diurus ke sini, terutama KTP hilang atau ngurusin rekening atau apapun yang berhubungan dengan dokumentasi, dokumen kependudukan maksudnya. Makanya dalam kondisi itu dia tetap butuh orang dekat yang bisa diajak ngomong, bisa diajak menyelesaikan atau memberi solusi apapun yang dihadapi. Itu sangat penting, orang-orang yang dekat itu. Makanya saat itu aku salut sama Abri ini, walaupun dalam situasi apapun dia tetap menerima apapun kendalanya. Makanya kuliahnya tetap terjaga. Sempat sudah sampai ketinggalan mata kuliah, beberapa mata kuliah, banyak sekali, dan itu sangat berpengaruh ke dia termasuk saya, karena bagaimanapun sudah separuh jalan, rugi kan kalau tidak dijalankan, dituntaskan, apalagi mengenai SPP, biaya SPP yang sempat dia tidak kerja dan harus dibayar. Saya dihubungi oleh Bu Ana apalagi saat itu Abri nggak punya HP, otomatis apapun berhubungan dengan kuliah pasti lewat nomor saya, dikontak Bu Ana, Cece Kartika dan teman-teman kuliahnya, karena nomor saya itu dimasukin di grup itu, karena grup WA maksudnya, di grup kelas itu. Jadi apapun perkembangan perkuliahan itu saya tetap pantau dan saya beritahu ke Abri lewat nomor yang lain gitu. Nah, dalam kondisi sudah tidak menentu, akhirnya ada pilihan, macam-macam pilihannya, macam-macam opsi, apa berhenti atau bagaimana, pokoknya rumit deh. Akhirnya saya menyuruh dia cari kerja di daerah Jakarta. Ada opsi lain, dia pindah di perguruan tinggi lain yang saya dengar-dengar ada istilahnya teman atau orang kampung sedaerahnya yang bisa membantu perkuliahannya, tapi itu tidak terjadi karena sudah mendapat pekerjaan baru di mana itu, di sekolah SMP Ar-Rahman Bekasi. Nah, di sini kendalanya juga ada, karena bayangin kalau seandainya kuliahnya dilanjutkan di Dan Mogot terus berangkatnya dari Bekasi, betapa rumitnya ya, jarak ujung timur ke ujung barat Jakarta, ujung timur Jakarta ke ujung barat Jakarta. Itu perjalanan memakan waktu sekali, apalagi kuliah menjalankan pekerjaan sebagai tenaga pengajar di situ, tenaga pengajar bahasa Inggris di Ar-Rahman, dan harus berangkat kuliah ke Dan Mogot. Itu luar biasa tantangannya dari Abri, yang saya sendiri prihatin dengan kondisi itu, apalagi tidak punya alat komunikasi. Banyak kendala-kendala yang sering sering dialami. Jadi HP Abri yang HP biasa itu hanya bisa buat telepon harga 100.000 itu, dan memang ada HP, tapi alasan Abri diservis atau bagaimana. Ya udah, saya pikir sebentar toh, tapi ternyata sampai beli HP baru, HP-nya itu yang saya belikan itu sampai itu tidak ada.
mungkin hilang mungkin ya, entahlah. Tapi itu dengan ada HP itu kan sangat membantu ini kuliah, karena kalau mengerjakan tugas-tugas kan lewat email, makanya kadang-kadang dosennya heran, kok Abri belum kirim ini hasil tugas-tugas kuliah lewat email. Nah ternyata saya kirim pakai emailku, makanya TC Kartika tuh bilang, oh Abri kan sudah selesai buat ini tugas, itu pakai emailnya Muhammad Yunan. Itulah kendala-kendala yang sebetulnya gampang-gampang susah, tapi dengan kelihayan, kecerdasan, ketekunan, apapun kendala itu harus diselesaikan, dihadapi, jangan menyerah dengan kendala, jangan dikendalikan oleh situasi, tapi kita mengendalikan situasi itu. Nah, saat itu pernah ada tugas UTS, ujian tengah semester. Ini harus diselesaikan malam itu. Saya sebagai orang tua yang tidak pernah kuliah, tidak pernah sekolah, makanya saya ditantang menyelesaikan tugas kuliah itu dari jam 9 malam sampai subuh. Makanya saya selesaikan, benar-benar selesai saat itu. Karena kalau tidak selesai itu sangat memberatkan Abri ya. Makanya saya kerjakan sampai tidak tidur dari jam 9 malam tutup pekerjaan saya sampai sholat subuh. Itu benar-benar saya lembur untuk menyelesaikan tugas kuliah, karena itu hari terakhir. Sebetulnya itu tugasnya itu sudah beberapa seminggu itu, tapi karena saya baru dapat informasi, makanya saya harus lembur karena paginya jam 8 itu harus diterima oleh dosen itu. Makanya ini pengalaman dari saya. Wow, luar biasa banget. Untung saya bisa menyelesaikan, dan itu salah satu kendala juga. Itu hanya sekali itu saya benar-benar membantu Apri dalam hal kuliah, mata kuliah. Makanya ini pemirsa dimanapun Anda berada, perjuangan ini tidak mudah bagi seorang Abri yang notabene dari keluarga yang sederhana dan punya tantangan tersendiri, karena kuliah di ini, saya katakan biasanya orang luar pulau kalau sudah kuliah di Jawa itu pasti rata-rata orang menengah ke atas semua deh, coba perhatikan. Makanya ada teman saya di Jawa sini, dia mengira Abri ini adalah anak petinggi di Sumatera. Dan saya bilang, oh iya, dia benar-benar dia anak orang ini, maksudnya anak orang yang sederhana, tapi dia semangatnya luar biasa banget. Makanya tidak kelihatan kesederhanaan itu, karena dia semangatnya sangat besar ya, untuk mencapai pendidikan itu. Nah, dari sekian cerita itu, akhirnya tiba-tiba menjelang semester terakhir, masa pandemi datang. Masa pandemi tepatnya bulan Maret 2020 itu pandemi datang. Itu jadi kendala dari Abri juga. Ini hampir juga kuliahnya sempat mau drop out. Makanya aku sangat prihatin saat itu, karena saat itu juga mau pulang ke Surabaya tidak bisa, karena saat itu Surabaya diadakan PSBB, apalagi Jakarta ya, memang saat itu ditentukan tanggalnya, kalau tanggal berapa itu tidak boleh keluar. Makanya Abri cepat-cepat keluar dari Jakarta agar bisa ke Sumatera, ke Desa Tempirai. Makanya tanggal berapa itu, kira-kira pertengahan Maret 2020 dia berangkat ke Sumatera dengan kondisi yang
serba keterbatasan. Karena saat itu tempat kerjanya memberhentikan semua atau merumahkan semua karyawan-karyawannya atau tenaga kerja yang bekerja di Ar-Rahman itu. Nah, di saat pulang ini kendalanya lain lagi. Itu ada opsi-opsi pindah kuliah atau berhenti atau bagaimana. Dan cara yang lain mungkin kita kembali ke Jakarta untuk buat kursus yang dibantu oleh CC, karena CC Kartika sudah menyiapkan tempat rumahnya secara gratis untuk dibuat kursus. Coba kita belum ada niat buka kursus di Tempirai, karena rencana kalau buka kursus Tempirai menyelesaikan sarjananya Abri dulu baru buka kursus di Tempirai. Tapi saat itu yang opsi yang paling realistis itu adalah buka kursus Jakarta di tempatnya CC Kartika. Tapi ada kendala, yaitu masih masa pandemi yang belum pastilah belum bisa membuat aktivitas mengumpulkan orang banyak. Makanya ada opsi lain lagi, coba kita buat kursus rumahan. Nah, dari kursus rumahan ini berkembanglah AEC KIT Pali, Abri English Course, dan dengan brandnya Kampung Inggris Tempirai Pali. Saya sebagai konseptornya dan Abri sebagai penyusun metode atau modulnya. Dan saya berkolab di situ bersama Abri. Alhamdulillah sampai hari ini berjalan eksis. Mohon doa para pemirsa dimanapun Anda berada, terutama khususnya warga Tempirai Pali dan warga Sumatera Selatan semua. Mohon doa agar Kampung Inggris Tempirai Pali ini bisa berkembang dan bisa membantu masyarakat di sana untuk belajar bahasa Inggris. Nah, di tengah ini aktivitasnya sebagai pengajar di lembaga AEC, dia untungnya ya kampus mempermudahkan untuk kuliah online. Nah, ini suatu keberuntungan juga, karena ternyata bisa lewat daring. Makanya sangat mudah buat Abri untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah jarak jauh. Dan saya alhamdulillah terbantukan, karena dengan adanya kursusan itu otomatis dalam segala hal biaya ataupun tempat tinggal ataupun kebutuhan hidupnya bisa bisa ditempuh keluarga di desa, karena tidak kos, karena rumah sendiri ya. Jadi apapun biaya hidup bisa, keluarganya bisa mencukupi di sana, dan kuliahnya juga tidak memakan transportasi gitu. Itu sangat menguntungkan saya juga, karena di sini juga saya juga menyelesaikan pendidikan anak saya yang lain yang sekarang juga sebentar lagi akan wisuda. Anak saya Edi wisuda yang kedua, dan anak saya yang satu juga ada Putra sekarang kelas 3 SMP. Dan itu luar biasa banget. Saya harus selama masa perkuliahan itu tantangannya sangat berat, karena di situ banyak problem-problem yang muncul antara saya dan Abri, yang menyatukan visi misi, menyatukan rencana, menyatukan tujuan itu tidak mudah. Kalau Abri sendiri pasti tidak mungkin. Saya juga kalau anaknya tidak patuh repot juga ya. Makanya saya juga bagaimana Abri ini bisa patuh dan Abri juga bisa nurut. Itu suatu kolab yang wajib dijalankan, karena walaupun saya berkomitmen, tapi kalau Abri tidak serius,
pasti tidak tercapai. Sebaliknya juga begitu. Dan semua ini berkat rahmat Allah yang mendapat ridhonya bisa membantu saya mengabulkan harapan saya dan ABRI untuk menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisma Levisi. Nah, alhamdulillah tadi siang jam 12.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Hotel Trillium di Tangerang, diadakan wisuda, dan saya bersyukur juga buat teman-temannya ABRI yang ada di Tangerang, yang ada di Rembang, yang ada di Jakarta bisa hadir untuk memberi support ya ABRI, memberi ucapan selamat, ucapan doa kepada ABRI walaupun saya tidak hadir. Mohon maaf karena saya juga bersyukur ibundanya ABRI, Mak, bisa mendampingi ABRI untuk wisuda tadi siang ya, karena ini momen spesial bagi keluarga, dan alhamdulillah Mak bisa datang, bisa dampingi, duduk di dalam, karena aturannya memang hanya satu pendamping, tidak bisa 2 orang. Makanya saya mengalah, lebih baik Mak yang hadir dan saya di Surabaya aja karena ada persiapan untuk ke Tempirai. Makanya saya juga berterima kasih buat Bapak Yusuf, maaf ya kalau tidak namanya tidak lengkap, saya panggil Mang Yusuf. Terima kasih Mang Yusuf sudah memberi support sejak kedatangan ABRI sampai tadi siang dia di wisuda beserta Ibu. Terima kasih juga Ibu dan teman-teman lain dari Tempirai yang berdomisili di Tangerang, di Jakarta. Terima kasih. Saya sangat bersyukur karena semua ada datang tadi, ada video call dengan saya, tampak wajah-wajah kebahagiaan yang terpancarkan. Semangat dari ABRI juga begitu. Bahkan tadi juga dari luar banyak yang telepon. Saya banyak dapat ucapan selamat dari Sulawesi, dari Jakarta, dari Jawa Timur. Ucapan selamat ke saya dan ke ABRI juga, walaupun lewat Japri ya. Terima kasih. Ini adalah keberhasilan semua, keberhasilan ABRI, keluarga, dan saya sebagai yang mendampingi. Saya patut bersyukur karena dengan mendapat gelar sarjana manajemen dapat membantu apapun pekerjaan ABRI di kemudian hari, dan dapat semoga bisa berguna buat profesi berikut, profesi apapun yang dijalankan ke depannya. Makanya saya sebagai orang tua mengucapkan selamat buat ABRI sudah dapat gelar ABRI SM. Terima kasih dan buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode akan datang. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.